Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, ma'am. How do you feel today? Thank you. Ya, I'm fine too, thank you. Oke. Walaupun Senin ya, tapi kita tetap semangat hari ini. Oke, hari ini genap apa ganjil ya? Genap. Oke, genap. Saya akan cek absensi terlebih dahulu. Oke. Ada yang ganjil hadir juga hari ini? Ada, oke. Nanti tolong saya diberitahu. Saya absen yang genap dulu saja ya. Jam pelajaran pertama tanggal 9 November. Holidatun Nikmah. Oke. Najwa Salsabila. Oke. Ya. Materi untuk hari ini itu adalah, kita menyebutnya adalah manuals. Ya. Manuals ini merupakan salah satu jenis teks yang sudah kalian pelajari ketika SMP. Ini? Pernah. Oke, jadi teks ini biasanya mungkin waktu ujian praktek SMP kalian diminta sama gurumu biasanya melakukan ini. How to make avocado juice, how to make bread, how to make apalagi biasanya tea, coffee. Biasanya sih paling gampang kalau nggak teh ya, kopi. Pernah kalian diminta untuk mengerjakan video seperti itu? Ya pernah. Itu bukan hanya membuat ya, tapi juga digunakan bagaimana kalian mengoperasikan sesuatu. Salah satunya itu adalah manuals. Kalau yang how to make coffee, how to make tea, how to make an avocado juice, itu adalah prosedur teks yang menjelaskan how to make something. Apa itu how to make something dalam bahasa Indonesia? Cara membuat sesuatu. Yang belakang kelihatan, student kelihatan tulisannya? Kelihatan, oke, sebentar. How to make something. Nah, untuk yang manuals ini adalah yang jenis kedua, yaitu untuk how to do something. Mungkin kalian juga pernah menemukan jenis teks ini. Kalau kalian membeli handphone baru, AC baru atau TV baru, ketika kalian membuka kardusnya, itu ada sebuah buku kecil kan. Buku itulah yang disebut sebagai manuals. Bagaimana kamu how to do something, how to menggunakan atau how to use something ya. Jadi supaya kamu bisa menggunakan alat atau benda yang kamu beli itu dengan baik dan benar. Kira-kira kalau kamu tidak membaca manuals, tidak membaca prosedur menggunakan sesuatunya, apa yang terjadi? Kebingungan. Yang paling parah, alatmu akan kenapa? Barangmu akan kenapa? Rusak. Ya, misalnya harus dicas dulu sampai full. Kalian nggak ngecas HP-nya sampai full ketika pertama kali beli. Efeknya apa? Rusak. Baterainya cepat habis, cepat drop. Jadi ada tujuannya manual itu diciptakan ya, untuk menjaga alatmu atau barang yang kamu punya itu untuk lebih awet dan tahan lama sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh si pembuat alat tersebut. Tapi untuk hari ini ya, untuk hari ini saya tidak akan fokus ke pengoperasian alat terlebih dahulu ya. Saya akan, berhubung kalian adalah siswa SMK, saya akan mengkaitkan prosedur teks ini dengan prosedural yang kalian pernah pelajari di pembelajaran produktif. Kalian guru pelajaran produktifnya apa saja? Yang berhubungan dengan keperawatan? Padi. Pelajaran padi ngajar apa? Singkatan dari tanda-tanda vital. Apa saja yang diuji, dilakukan ketika kalian mengecek TTV ini? Mengukur tekanan darah. Lalu apa lagi? Suhu, pernafasan, nadi. Oke, ini ada tahapannya ya untuk melakukan ini semua ya. Kalian sudah belajar ini semua selama kelas berapa belajar ini? Kelas 10. Berarti harusnya sudah lancar kan ya sekarang ya. Dan kebetulan kan juga next year semester 1 kalau semester 2 bulan Januari kalian akan ada prakerin ya, praktek kerja industri. Berarti kalian harus sudah menguasai ini ya. Jangan sampai nanti sudah di rumah sakit ya, diminta untuk Nancy, diminta untuk mengukur suhu sama pernapasan, tidak bisa ya. Nanti yang kena malu nama apanya? Nama sekolahnya duluan ya. Pasti bukan, kamu namanya siapa? Bukan. Kamu dari sekolah
mana ya, jadi harus hati-hati ya. Saya ingin mengkaitkan prosedur teks dalam bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris dengan pelajaran keperawatannya kalian. Hari ini saya akan membentuk kelompok ya. Nanti kalian bentuk, maksudnya saya hanya akan mengarahkan saja pembentukan kelompok, saya serahkan ke kalian siapa saja kelompoknya kalian. Saya akan meminta kalian mentranslate atau membahasa Inggriskan tahapan-tahapan dalam melakukan pengecekan tanda-tanda vital ini ke dalam bahasa Inggris ya. Boleh lihat Google Translate, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi saya ingin kalian membahasa Inggriskan SOP-nya ya. Istilahnya tahapannya dari mulai awal kali sampai selesai melakukan pengecekan ini. Yang kira-kira tidak pakai alat apa ini? Karena kan kalian baru saya umumkan hari ini. Yang nggak perlu alat yang mana ya? Suhu ini masih pakai alat kan? Kalian bawa termometer untuk hari ini. Ada pelajaran yang pakai termometer? Enggak. Oke ya, berarti kita bisa. Kayaknya kalau tensi enggak usah karena saya belum koordinasi dengan dari lab keperawatan ya, nanti kalau saya harus minjem dulu waktunya habis. Jadi kita untuk hari ini saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Tiap kelompok nanti ada yang dapat suhu, ada yang dapat pernapasan, ada yang dapat nadi. Kalian nanti mentranslatekan dulu, kalian tulis dulu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya tahapannya apa saja, lalu halaman berikutnya itu adalah membahasa Inggriskan. Nanti saya akan keliling untuk membantu kalian mentranslate kata-kata yang susah atau tidak bisa dipahami, karena kadang Google Translate itu juga translatannya agak kurang tepat ya. Jadi saya perlu untuk memastikan kalian coba atur sendiri. Oke, 3 kelompok. Di antara 5 anak lah ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti tolong kalian tuliskan yang halaman pertama atas ini nama kelompok. Ingat nama lengkap ya, jangan nama panggilan apalagi nama akun IG ya. Saya nggak bisa masukkan nilainya kalau kamu pakai @ gitu ya. Tolong tuliskan nama lengkap, kelas dan nomor absen ya. Dituliskan nama kelompoknya, lalu di halaman bawahnya kan masih banyak space ini ya. Kamu tuliskan SOP-nya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak cukup baru di halaman belakangnya. Halaman yang baru digunakan untuk menuliskan SOP yang berbahasa Inggris. Oke, bisa dipahami nak? Ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya dulu. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, nanti kalian bisa mengatur. Ini kamu siapa saja? Angkat tangan yang kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada kelompok sendiri berarti? Oke, tolong ditulis. Ini, oke, silakan tuliskan nama kelompoknya terlebih dahulu. Siapa yang dapat pernapasan, siapa yang dapat nadi. Tiga kelompok di sini ya, 3 groups. Ada yang kelompoknya Aulia Zahra yang mana? Oke, kelompoknya Karissa Eliana. Oke. Sama kelompoknya Alia Zafira, betul? Oke. Untuk yang suhu itu bahasa Inggrisnya adalah temperature ya. Untuk bagian temperature itu kelompoknya siapa ya? Temperature Aulia Zahra Sasmita, mana tadi? Oke, kalian dapat bagian SOP pengukuran suhu ya. Silakan didiskusikan dulu apa saja urutannya untuk mengukur suhu. Next group, kelompoknya Alia Zafira yang mana? Oke, kalian dapat pernapasan ya, breathing. Silakan ditentukan how to count or how to measure breathing ya, bagaimana mengukur pernapasan seseorang. Nah, the last group ini kelompoknya Karissa Eliana. Have you finished? Finish. Oke, sudah ditentukan siapa yang jadi nurse dan siapa yang jadi patient? Sudah. Belum selesai nak ini. Tinggal sedikit. Oh ya, nggak apa-apa, oke? Tidak apa-apa ya kalau masih belum dilanjutkan, nggak apa-apa. Yang sudah selesai ya, tolong kertas oret-oretan kalian yang pertama tadi
yang kalian masih menerjemahkan satu-satu tadi jangan sampai hilang ya. Itu nanti disertakan, saya akan kumpulkan bersama dengan kertas yang folio. Yang folio nanti dikumpulkan juga ya. Oke, now please return your seat to the original state ya. Dikembalikan tempat duduknya ketika sebelum kalian kerja kelompok tadi supaya bisa semuanya menghadap ke depan ya. Kita akan mulai presentasi. Silakan dikembalikan nak kursinya. Introduce your group's name dulu. Kalian dapat bagian apa? Lalu introduce yourself. Perkenalkan diri kalian masing-masing ya. Suaranya yang keras supaya semuanya bisa mendengar. Yang lain harap memperhatikan. Oh ya, kita sepakat karena kita ingin menciptakan lingkungan English friendly, tidak ada yang apabila temanmu melakukan kesalahan dalam pengucapan, dalam cara membaca, tidak boleh ada yang ketawa, tidak boleh ada yang menjudge ya, tidak boleh ada yang karena kita sama-sama belajar. Kalau kamu di sini saja sudah sering menjatuhkan, ya di luar kamu malah semakin nggak akan berani memakai bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Breathing Group and my name is Firdaus Maratu Soliha. My name is Holidatu Nikma. My name is Novi Putri Susanti. My name is Alia Zafira. My name is Najwa Salsabila. So I want to I want to show you my nurse is Alia Zafira and my patient is Najwa Salsabila. First step, prepare the tools, and the tools is timer and stationery. Next stage is pre-interaction stage. Carry out the therapy check program, wash the hands, and protect client privacy. Selamat Ibu, selamat Mbak. Apakah saya boleh mengecek pelaksanaan? Jaga privasi, menutup gorden dan mengatur kecahayaan. Orientation stage, greeting as a therapeutic approach, explain the purpose and the procedure to family, asking the patient's readiness before the activity is carried out. Ngecek. Perkenalan enggak? Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alia Zafira Putraini dari asisten keperawatan. Di sini saya bertugas akan mengecek pernafasan ibu. Apakah ibu bersedia? Place the patient's arm in a relaxed position by crossing the chest or abdomen. Count the patient is breathing and then observe the rhythm, depth, breath sounds, and count the complete cycle for a minute. Ibu bisa menaruh tangan ibu ke dada atau ke perut, terserah ibu. Kita mulai berhitung pernafasan ibu ya. Termination phase, tidy up the tools, wash the hand, and the last do the documentation. Mencuci tangan di sini. Kau ada alat bu. Mencuci tangan. Kau menggosok tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci ibu jari dari dalam hingga keluar, ujung-ujung jari. Mendokumentasi dan berpamitan kepada pasien. Terima kasih Bu, saya sudah melakukan tindakan pengecekan pernafasan. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Jika Ibu membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih.
That's all from my group. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, greeting group. Okay, for the next presentation, grup apa yang siap ini kira-kira? Suhu siap? Ini apa ini tadi? Pulse ya? Pulse, are you ready? Pulse ready? Oke, Pulse ya. Pulse dulu ya, Suhu ya. Oke, silakan yang Pulse mempersiapkan dirinya ke depan. Ngapain Zudan? My name Faris Zuhdan. Yang keras Zudan. Yang keras suaranya. Putri Rahmania Zafira. Oke. My name is Sofiatul Jannah. My name is Nabila Inuriski. Sebutkan grupnya. What group are you? We are from group Plus. Oke. Iya, silakan langsung prosedurnya. Oh iya, sorry, terangkan dulu pasien sama perawatnya siapa? Salah satu saja memperkenalkan, nggak apa-apa. Nyala. Nama S nurse, nama S patient. Ya, sebutkan nama S nurse. Terus Nabila as Sofiatul as nurse. Nabila as patient. Sanitizer. Pra-interaction. Do the checking therapy program. Kemudian pakai sanitizer. Move the tools closer to the patient. Orientation stage. Giving therapeutic greeting. Langsung apa ya? Explain about the purpose and the procedure to the patient or family. Asking patient readiness before the treatment. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah, asisten perawat dari SMK Kesehatan Surabaya yang bekerja pada hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pengecekan nadi Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa nggih? Nama saya Nabila. Oh, Nabila. Umur berapa Mbak? 17. 17, oke. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Ya. Mbak duduk senyaman Mbak nggih. Feels the pulse using 2 or 3 fingers. Count the pulse around 1 a minute. Saya mulai ya Mbak ya menghitung. Dibaca saja, nggak usah takut nala. Termination stage. Evaluate the treatment. Lanjut. Hasil nadinya 65 kali per menit. Itu normal nggih Mbak, nggak ada gejala apapun. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Oke, silakan dilanjutkan ya. Yang keras sudah. Have a farewell with the patient. Ya. Mbak, kalau ada perlu apa-apa bisa panggil saya di ruang perawat nggih. Makasih Mbak. Oke, silakan. Clean up all the tools. Do the treatment documentary. Yang keras sudah dibaca, nggak apa-apa, baca yang keras. Do the treatment documentary. Do the treatment and documentation.
from grup apa tadi? Pulse ya. Silakan. That's all from Group Pulse. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Saya akan mengevaluasi sebentar ya presentasinya dari kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kenapa Sudan? Sakit perut. Saya ucapkan terima kasih. Thank you very much for all your presentation. You are doing a good job. Let's give applause. Terima kasih ya kalian. Jadi sekarang sudah tahu bagaimana melakukan pengukuran tanda-tanda vital ini. Kalian sudah pasti tahu, tapi sekarang kalian jauh lebih tahu dalam bahasa Inggris bagaimana menyatakan SOP-nya atau tahapan-tahapan dalam melakukan ini ya. Semoga ilmu ini nanti juga bisa kamu terapkan ketika kamu prakerin Januari dan Februari nanti ya. Barangkali nanti ketemu pasien bule, ya kan? Saya saja yang handle, saya sudah bisa bahasa Inggrisnya ya. Ya. Nah, maju ya, jangan takut ya. Kalau ada pasien bule maju duluan. We already exerciser ya, we are ready gitu, tidak apa-apa ya, maju saja, kan sudah tahu tandanya, kan sudah tahu tahapannya, jadi bisa menjelaskan dengan baik ke pasiennya. Oke, thank you very much. Grup 1 tadi sudah bagus sekali. Grup 1 tadi siapa ya? Bagian apa tadi? Pernapasan ya, breathing sudah bagus sekali, suaranya lantang ya, terdengar. Untuk grup pulse juga sudah bagus sekali, walaupun agak nervous dan kurang percaya diri, tapi sudah memberikan yang terbaik. Jangan takut salah ya, karena saya sudah memberitahu berulang kali ke kalian, kalau sampai ada yang ketawa, nanti berarti saya anggap dia bahasa Inggrisnya keren kan ya, bisa menertawakan temannya kan ya, berarti nanti dia akan latihan conversation dengan saya 40 menit setelah istirahat ya. Iya kan, berarti kan sudah pinter kalau menertawakan temannya yang belum bisa ya. Ya, jadi jangan takut, saya ingin menciptakan lingkungan kelas bahasa Inggris yang friendly, jadi tidak ada yang takut mengucapkan bahasa Inggris di kelas saya ya, termasuk saya kan nggak pernah menyetop kalian walaupun salah ngomong ya, nanti evaluasinya bisa belakangan, yang penting berani mencoba ya. Kita bahasa Inggrisnya kalah sama Filipina, kita bahasa Inggrisnya kalah sama orang India, kenapa? Nggak pernah dicoba, sedangkan Filipina, India itu mereka hampir setiap hari menerapkan bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita belum bisa sih, tapi saya harap minimal di kelas bahasa Inggris jangan takut untuk speak up. Bisa ini dilaksanakan kira-kira? Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Tinggal temperature ya. Saya tunggu nanti untuk evaluasinya. I think that's all. Oke, saya simpulkan dulu apa yang sudah kalian pelajari hari ini. What have you learned today? Sudah belajar apa kita hari ini? Manuals ya, manuals dalam mengecek tanda-tanda vital ya, how to measure temperature, how to measure breathing and pulse ya, kalian sudah bisa, tapi hari ini kita mempraktekkan dalam bahasa Inggris. Yang pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri pembelajaran kita. Semoga yang kalian pelajari hari ini bermanfaat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, walhamdulillah. Thank you very much ya untuk anak 11A keperawatan, nursing assistant. See you next week. Tapi next week sepertinya kalian daring ya. Oke, berarti ada kesempatan lagi? Nggak ada ya? Sebelum UAS ya. Oke. Iya kan? Next year berarti kan kemungkinan kan. Kalau setelah itu kan PAS kalian, penilaian akhir semester. Oke, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.